kuliah Pancasila, dan tak lupa kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tiada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur atas limpahan rahmatnya, karena dengan limpahan rahmatnya lah saat ini, bahkan detik ini, kita masih dapat berkuliah di kelas dalam mata kuliah Pancasila dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam Allah semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabiina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi dan rasul yang dapat memberi syafaat di yaumil kiamat. Langsung saja, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil observasi desa saya. Dari kalian semua udah ada yang tahu di mana sih letak desa saya? Sudah. Di mana? Di sana. Di desa elit itu kan, yang sekarang udah elit, yang diberi nama yaitu Marga Jaya. Kalian ingin tahu nggak kenapa kok dikasih nama Marga Jaya? Karena marga itu bisa disebut dengan warga dan jaya itu bisa disebut dengan jaya. Jadi sebelum tercetaknya nama Marga Jaya, desa saya itu masih numpang ke desa Sukadama, yaitu ke desanya Mbak Sanur. Dari kepemimpinannya, pokoknya dari yang lain sebagainya masih numpang di desanya Mbak Sanur, yaitu yang dipimpin oleh Mbah Surokasmin. Dan setelah tahun 1976, desa saya itu masih di bawah kepemimpinan Mbah Surokasmin. Setelah itu dipimpin oleh Bapak M. Budi. Sekarang beliau sudah wafat, dan bentuk kepemimpinan desa Marga Jaya sudah dipimpin oleh warga masyarakat yang berada di Marga Jaya. Dulu desa Marga Jaya itu sangat pelosok, karena desa Marga Jaya itu dihimpit oleh desa Jaya Asri dan desa Ampera. Karena hanya juga dulu masih sempit. Karena mengapa? Karena bisa disebut unggulan. Begitu listrik tidak ada, pasar pun juga tidak ada. Sekarang Marga Jaya itu sampai sekarang pasarnya pun masih numpang di Sukadamai. Kalau ingin pakaian yang mewah-mewah ya ke Metro lah, masih numpang di Metro. Karena mengapa desa Marga Jaya itu bisa disebut desa yang pelosok sih, tapi ya nggak katrok, karena desa Marga Jaya itu dekat dengan kecamatan. Sebelum desa Marga Jaya diresmikan, desa Marga Jaya itu masih menganut adat Jawa, yaitu dengan adanya ambungan di jalan. Bukannya di jalan-jalan itu bukan, tapi di perempatan bisa disebut dengan takbiran. Ada yang tahu takbiran itu apa? Tahu. Apa coba Mbak Umi? Baik. Saja, mungkin itu saja yang sejarah desa saya. Terus desa saya sekarang dipimpin oleh Bapak Haji Nurwanto, tapi jabatannya sudah akan lengser pada tanggal 23 bulan Desember 2023 dan dijabat oleh Bapak Sunaryo. Langsung saja dilihat ya Kak ini. Nih, tapi ini saya masih pakai struktur yang Bapak Haji Purwanto, yaitu karena struktur yang sekarang belum ada, karena suratnya belum turun dari Gubernur Lampung. Yaitu yang pertama struktur kepala desa Marga Jaya, yaitu Bapak Purwanto, sekretaris desa Bapak Sukarni, kalau pemerintahan Bapak Madiono, dan bisa dibaca sendiri. Soalnya kita mempersingkat waktu. Langsung saja kita langsung ke deskripsi Pancasila di desa Marga Jaya. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Dasar negara. Ya, baik. Pancasila itu dasar negara, ideologi bangsa. Maka kenapa kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di dalam Al-Quran pun sudah diterangkan. Bukan Pancasila ya, bukan Al-Quran yang menganut Pancasila, tapi Pancasila ada yang di Al-Quran. Pancasila ada berapa sih? 5. Yang pertama apa? Yang kedua? Manusia.
Yang ketiga, Indonesia. yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila yang pertama kan itu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita harus berketuhanan, yaitu sudah diterangkan dalam Quran surat, ada yang tahu? Dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama. Coba yang berbunyi apa, Mbak? Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah Esa. Amin. Berarti ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu asas ini menegaskan perlunya menghormati hak asasi manusia. Karena mengapa? Kita itu harus menghargai hak asasi manusia. Karena setiap orang itu pasti memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus menghargainya. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pancasila menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Karena mengapa? Karena di dalam hadis itu diterangkan al-jama'atu rahmah wal furqatu adab, yaitu kumpul itu rahmat dan perpisahan itu siksa. Maksudnya dalam berkumpul itu banyak rahmatlah dari Allah, tapi kalau sebuah perpisahan itu siksa. Karena mengapa? Karena Allah tidak suka dengan perpisahan, bahkan membenci sekali. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu Pancasila mengedepankan prinsip demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah dan perwakilan. Di Indonesia ini terkenal negara yang suka bermusyawarah, yaitu karena mengapa? Karena musyawarah itu sangat penting. Karena dengan adanya musyawarah kita bisa menghargai orang lain dalam bentuk diskusi apapun, yaitu dinamakan musyawarah mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas ini menegaskan pentingnya pemerataan kekayaan, kesempatan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mendukung upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Sebelum saya lanjut, Kiai Haji Rahmat Asad Syamsuddin Arifin pernah berkata, Pancasila merupakan dasar dan falsafah negara, maka dari itu kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke penerapan nilai-nilai Pancasila di Desa Margajaya. Yang pertama, sila pertama yaitu 1. Kebebasan beragama. Yang kedua, perlindungan terhadap agama-agama minoritas. Yang ketiga, toleransi beragama. Yang keempat, menghormati tempat ibadah. Kebebasan beragama yaitu di Desa Margajaya itu tidak ada tekanan harus memiliki agama yang Muslim semua, Islam semua. Tidak, karena mengapa? Di Desa Margajaya itu tidak banyak sih, ada sebagian yang beragama Kristen dan Buddha. Tapi kalau Bali kayaknya nggak ada loh. Terus lanjut, yang kedua, perlindungan terhadap agama-agama minoritas. Maksudnya perlindungan terhadap agama-agama minoritas yaitu mencakup perlindungan terhadap agama-agama minoritas, berarti bahwa agama-agama yang merupakan minoritas di Indonesia harus dihormati dan dilindungi. Tidak boleh ada tindakan diskriminatif atau penindasan terhadap kelompok agama minoritas. Yang ketiga, toleransi beragama. Toleransi yaitu menghargai antara satu sama lain. Jadi antara agama A dengan agama B itu harus menghargai yang lain. Jika yang Islam itu menunaikan sholat Idul Fitri dan lain sebagainya, dan yang Kristen pun memiliki ibadah-ibadah tertentu, maka dari itu kita harus toleransi. Yang keempat, menghormati tempat ibadah. Maksudnya jika di Desa Margajaya itu ada gereja, ada masjid. Tapi orang Islam pun tidak mengganggu gereja tersebut. Contohnya tidak mengoret-ngoret atau lain sebagainya. Yang terakhir yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.
yaitu menghormati nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh agama-agama di Indonesia sebagai landasan etika dan perilaku. Lanjut ke sila yang kedua, yaitu yang pertama keadilan sosial, yang kedua menghormati hak asasi, yang ketiga solidaritas, yang keempat memberikan pendidikan yang adil dan setara, yang kelima menjaga lingkungan yang berkelanjut. Yaitu yang pertama keadilan sosial. Pemerintah Indonesia harus berusaha untuk menciptakan kondisi sosial yang adil bagi semua warganya. Yang kedua yaitu solidaritas, yaitu mendorong persatuan dan kebersamaan di antara seluruh rakyat Indonesia. Solidaritas ini berarti saling membantu dan mendukung satu sama lain. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia, yaitu menghormati setiap warga negara termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan martabat pribadi, menjamin perlindungan dan keadilan bagi individu yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu pendidikan, memberikan akses pendidikan yang adil dan setara bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun etnis. Yang selanjutnya yaitu lingkungan hidup, menghormati martabat manusia juga berarti menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Melindungi alam dan sumber daya alam untuk generasi mendatang adalah penerapan Pancasila yang kedua. Yaitu lanjut ke penerapan Pancasila yang sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman kultural. Di Indonesia ini banyak sekali suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Bahkan negara di Indonesia ini dijuluki dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa artinya? Berbeda-beda tetapi satu. Baik. Selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Contohnya di Indonesia ini ada yang berambut ikal, contohnya saya, ada yang berambut lurus juga dengan dari lahirnya dia, ataupun disemoting seperti Mbak Tri juga kan nggak tahu. Dan selanjutnya juga ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia ini tetap Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya yaitu kedaulatan dan kesejahteraan bersama. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa semua wilayah dan penduduk Indonesia merasakan manfaat dan persatuan. Selanjutnya yaitu kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah dan masyarakat Indonesia bekerja sama untuk mempromosikan budaya dan bahasa Indonesia, menjaga keragaman etnis, dan merayakan perbedaan sebagai aset bangsa. Selanjutnya yaitu gotong royong. Sering sekali di desa Margajaya itu gotong royong. Contohnya kalau bahasa Jawanya itu gugur gunung, kayak apa namanya, bersihin balai desa, selokan, dan lain sebagainya. Dan apa namanya, membangun gorong-gorong kayak gitu juga. Itu yang selanjutnya penerapan Pancasila sila keempat, yaitu yang pertama pemilihan umum. Di sini pasti sudah melakukan pemilihan umum ya tahun ini. Ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia kita harus memiliki suara yang dalam hati nurani kita itu meyakinkan bahwa pemimpin yang kita pilih itu harus benar-benar. Jangan kok tidak memilih walaupun kita tidak sukanya 100%, ya jangan 100% sih tidak suka dengan orang, kita harus memilih salah satunya. Masa sih di antara seandainya 3 yang menjabat, masa kita nggak ada yang suka, kan nggak mungkin. Jadi kita harus melakukan pemilihan umum. Yang selanjutnya yaitu pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia juga mencerminkan sila keempat. Anggota DPR melakukan perwakilan rakyat dalam perdebatan dan pemungutan suara untuk menentukan undang-undang yang akan diterapkan dalam negara. Selanjutnya yaitu musyawarah desa. Di tingkat desa, masyarakat sering sekali melaksanakan musyawarah dengan sebagai bentuk permusyawaratan. Selanjutnya konsultasi publik. Pemerintahan sering melakukan konsultasi publik ketika merancang kebijakan atau program baru.
di antara seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya yaitu perlindungan sosial. Keadilan sosial juga mencakup upaya untuk memberikan perlindungan sosial kepada warga negara. Selanjutnya yaitu akses pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk memastikan akses yang adil dan setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Mencakup pemberdayaan masyarakat termasuk pemberian hak-hak yang setara kepada semua warga negara, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Yang terakhir yaitu program bansos, bantuan sosial. Biasanya ini sering sekali menimbrung di desa kita. Terkadang pemerintahnya ada yang mengasih dengan jujur dan ada yang tidak. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program bantuan sosial seperti PKH. Ada yang tahu PKH? PKH itu apa? Program Keluarga Harapan, untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Selanjutnya yaitu penyimpangan Pancasila. Penyimpangan Pancasila di Desa Margajaya. Yang pertama yaitu ateisme atau agnostisisme. Yang kedua kebebasan beragama yang tidak terjaga. Yang ketiga penyebaran paham radikal. Baik, jika ini bertanya maka sebutkan nama dan NPM. Saya perkenalkan, nama saya Dewahyuni, NPM 230103 1057. Saya ingin bertanya tentang terkait dengan penyimpangan. Menurut Anda, menurut jenengan, mengapa sih masih banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila? Baik. Pertanyaan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Harika Agung Andriansa dengan NPM 2301032011. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda mengenai observasi desa Anda kemarin? Baik. Dari pertanyaan Mbak Triwahyuni akan saya jawab dulu ya. Tadi kan pertanyaannya mengapa masih banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Menurut saya itu akan kurangnya peran pendidikan dan kurangnya efektifnya pembinaan moral yang dilakukan. Maksudnya berkurangnya berpendidikan itu biasanya anak-anak yang menyeleweng dengan Pancasila itu biasanya anak-anak yang tidak berpendidikan. Contohnya anak yang putus sekolah dari SD kelas 6, dari SMP kelas 1 dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Cukup? Bisa cukup. Dan saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Anggun. Pertanyaannya, apa tanggapan saya ya Mbak terhadap observasi desa saya? Tanggapan saya itu, saya sangat, ya ada senangnya, ada sedihnya sih. Karena senangnya itu saya bisa mengetahui seluk-beluk desa saya. Karena desa saya itu dari, maksudnya saya menempati desa saya sudah 19 tahun yang lamanya. Masa saya tidak tahu seluk-beluknya. Dengan adanya tugas observasi desa ini, saya bisa mengetahui sejarah desa Margajaya saya yang sangat elit. Baik, cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.